confidence. Saya nggak berlama-lama di sini untuk di self confidence ya, karena seorang guru itu kan seorang guru itu yang baik itu mengajarkan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu entrepreneurship adalah guru yang memiliki jiwa. Nah ini Bu Gentina sama teman-teman yang lain saya rasa sudah punya jiwa entrepreneur. Wah, ini karena guru juga harus menjadi pengajar yang memiliki passion. Nah kembali ke passion, kan ini ada self confidence, ada passion, ada fokusnya. Ini guru itu harus memiliki passion, memberikan inspirasi, terbuka dan percaya diri. Ya, guru juga harus menjadi orang yang dapat mendengar dengan baik siswanya, fleksibel, memanfaatkan dan dapat menawarkan ide kepada siswanya. Hal tersebut dapat membuat suasana yang kondusif lah, sehingga hubungan yang terjalin bukan sekedar antara guru dan siswa aja, tapi melainkan sebuah tim yang baik. Ini seperti itu jiwa, sebenarnya harus seperti itu. Karena metode belajar daripada kita ini kan ada 3. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, metode belajarnya ada 3. Metode pertama adalah kinestetik. Saya termasuk yang kinestetik nih. Jadi apa-apa saya korek-korek dulu. Ada yang waktu zaman saya kuliah dulu tuh ada bangku tuh, nah saya orek-orek dulu biasanya orek. Pada saat sudah ujian itu semua nggak saya lihat karena saya sudah hafal dengan orek-orek itu. Nah saya adalah kinestetik. Atau mungkin teman-teman mekanik itu adalah kinestetik. Nah ada juga yang auditori, mendengar. Ada zaman saya di sekolah juga, dia kalau zaman saya dulu dengerin kaset. Nah dia rekam, dia dengerin, kemudian baru dia jadi ingat, jadi dia tahu seperti itu auditori. Ada anak-anak di TK itu kan dia lari, tapi dia mendengarkan apa yang diterangkan gurunya. Itu ada tipikal seperti itu. Ada yang terakhir adalah visual, seperti ini visual. Jadi belajar lewat visual, lewat gambar, lewat video, lewat film. Film-film motivasi dia akan terbentuk sekali lewat visual. Nah kita semua sudah harus paham dan anak-anak juga harus paham metode belajar mana yang ada dalam diri kita. Metode belajar mana yang ada dalam diri masing-masing gitu. Jadi kinestetikah, auditorikah, visualkah. Jadi ada 3 itu ya yang bisa disampaikan nantinya ke anak-anak. Nah, kita masuk ke konsep dalam entrepreneur. Self confidence. Apa sih self confidence? Ada yang tahu self confidence ini bahasa Inggris ya? Self confidence adalah percaya diri, yakin pada kemampuan diri kita. Ini bukan berarti untuk menjadi entrepreneur itu tidak pernah memiliki keraguan diri, tetapi mereka mampu mengatasinya dan percaya mendapatkan dan mencapai tujuan. Itu self. Jadi afirmasi diri, saya bisa, saya pasti bisa. Nah, saya yakin. Itu yang pertama ya, self confidence dalam konsep dalam entrepreneurship. Kedua adalah passion. Nah, tadi kembali ke passion dan fokus. Bicaralah dengan entrepreneur yang sukses. Banyak sekali, dan saya dekat sekali dengan entrepreneur sukses saya pastinya kan. Nah, teman-teman juga punya entrepreneur sukses. Yang Anda akan hampir selalu mendengar kata passion dari mereka. Hampir selalu mendengarkan kata passion, dan ketika mereka menggambarkan apa yang mereka lakukan, itu pasti passion aja, gairah. Jadi mengikuti hasrat Anda adalah salah satu ramal kesuksesan terbaik. Gitu. Itu dari kata passion dan fokus ya terhadap ini semua. Kemudian ada risk taking. Nah, risk taking ability. Ini apa lagi? Risk taking ability adalah kemampuan menghadapi resiko. Jadi sebenarnya kehidupan yang kita jalani semuanya selalu memiliki resiko.
Akan tetapi terkadang kita selalu mencari jalan yang aman-aman, aman-aman saja Pak, ya, dan takut jika harus menghadapi resiko yang lebih besar. Bahkan kegagalan akan terjadi. Oleh karena itu, kita mulai perlu belajar menjadi orang yang punya kemampuan risk taker. Ya, jangan takut gagal. Wah, ini saya punya gurunya nih untuk risk taker ini, agar bisa menjadi pribadi yang berani dan siap menghadapi apapun resiko yang akan terjadi di masa depan. Ya, itu jadi kita harus punya kemampuan risk taker. Yang keempat, untuk konsep dalam entrepreneur adalah leadership ability. Kemampuan untuk memimpin perusahaan yang akan kita bangun nantinya seperti apa. Kemampuan yang memimpin ini harus dimiliki. Gimana kita mau memimpin perusahaan nantinya, gimana cara kita memonitor anak-anak, gimana cara kita untuk memanage semuanya, keuangan dan segala macam. Nah, kita harus punya jiwa kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah future oriented. Artinya apa? Berpikir positif ke masa depan. Nah, kita mau jadi apa? Wah, berpikir positif, bermimpi yang tinggi. Kata ada apa Pak Jimmy suka bilang tuh, mimpilah yang besar. Karena mimpi itu gratis. Jadi mimpi yang besar, jangan yang kecil-kecil, Pak. Mimpi yang besar aja sekalian. Jadi apa? Berpikir positif di masa depan untuk kita bermimpi. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas. Apa itu kreativitas? Menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Beda sama inovasi. Inovasi menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada. Ini seret jadinya. Jeda dulu. Nah, jadi ada 6. Dari sini ada yang apa namanya, yang punya ide apa tentang, mungkin Bu Gentina ataupun teman-teman yang entrepreneurship kan banyak di dalam guru ini ya. Apa sih yang menjadi kendala teman-teman? Mungkin risk taker, atau kan mungkin leadership-nya, atau mungkin feature, atau mungkin apa ya menjadi kendala dalam konsep dalam entrepreneur? Mungkin ada yang bisa, ini kita sambil chat aja Pak, Bu Gentina. Coba kita lihat ya Pak di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu kira-kira apa sih kendalanya? Oh, sudah ada nih Pak. Kurang konsisten, karena kan 2 job Pak. Jadi guru juga jadi pengusaha gitu. Jadi nggak maksimal gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ini ada nih, takut gagal Pak. Ah, ini nih. Saya bilang tadi ini takut gagal. Oh, ini lagi Pak, bingung bagi waktunya. Karena kan sudah double function ya, jadi guru, jadi pengusaha, ibu rumah tangga, curhat gitu ya. Terus ada lagi Pak, bingung mulainya dari mana, nggak percaya diri. Kembali lagi bagi waktu, masalah yang terbesar ya kelihatannya ya. Dan peluang nggak ada katanya Pak. Kurang ya, fokus. Membaca peluang ya. Ya, betul. Kurang fokus. Ada nih Pak, kurang fokusnya ya. Ya, passion and kurang fokus ya. Oke, fokus. Ya itu self confidence ya, percaya diri tadi yang harus dikuatkan. Kita harus percaya diri akan kemampuan kita dan mengafirmasi diri untuk fokus. Kadang-kadang kita udah saya bilang tadi, pada saat kita udah jualan kemudian nggak laku. Nah, kan jadi nggak percaya diri gitu loh. Akhirnya berhenti, nggak laku, kemana aja nggak laku, nggak ada yang chatting, apalagi di Facebook nggak ada yang chat sama sekali. Saya jualan, saya udah buka, nggak ada yang chat, katanya seperti itu ya. Wah, akhirnya nggak mau jualan gitu, nggak mau jualan lagi. Nah ini kan permasalahannya adalah kurang yakin. Kita perbaiki. Apa yang terjadi adalah kita perbaiki aja. Karena ada teman saya bilang itu ya, jangan malu posting jualan, jangan malu berdagang, jangan malu usaha, karena biaya hidup tidak ditanggung negara. Apalagi tetangga, gitu katanya. Jadi jangan malu, terus aja berjuang gitu. Ya kalau gagal terus, itu ada kata-katanya dari Pak Jimmy ya, saya ingat banget. Nanti mungkin di akhir juga saya akan cerita tentang beliau ya, karena beliau memang entrepreneur sejati. Nah ini saya cerita tentang Jack Ma ya. Jack Ma adalah entrepreneur yang
yang sangat baik dengan Alibaba Group-nya. Ya, mungkin teman-teman juga tahu dia adalah dari Cina. Jack Ma ini adalah seorang guru, teman-teman. Dia guru apa? Guru bahasa Inggris. Jack Ma adalah guru bahasa Inggris. Apa yang dia bilang adalah beberapa tidak bahwa menjadi guru dapat membuat kita belajar banyak tentang bisnis, katanya. Kenapa? Dia juga punya pendapat berbeda, yaitu pria yang memulai, dia kan pria ya, pria yang memulai karir sebagai guru bahasa Inggris ini yakin bahwa mengajar adalah membuat dia jadi pebisnis. Nah, ya, satu hal yang membuat Jack Ma menjadi pebisnis sukses adalah latar belakang sebagai pengajar. Jadi apa? Jack Ma ini pernah ditolak ceritanya. Dia pernah ditolak dari 30 perusahaan sebelumnya. Akhirnya memutuskan untuk membentuk perusahaan rintisan internet. Itu dengan temannya pada usia 29 tahun. Pada saat itu Jack Ma juga bilang tidak tahu pemasaran. Dia mau masar kemana, dia nggak tahu. Tidak tahu teknologi, dan mengalami kerugian di rekening keuangannya. Namun sejak awal karirnya sebagai seorang guru bahasa Inggris, nah dia guru bahasa Inggris di Cina, ia mampu membawa satu keterampilan, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan menumbuhkan bakat. Jadi hal itu telah menjadi inti perannya dalam mengubah Alibaba menjadi raksasa e-commerce bernilai miliaran dolar. Katanya sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk mengidentifikasi bakat dan melatih anak buahnya serta memberdayakan di Ali Group sampai ada Alipay segala macam ya. Itu dengan Alibaba. Saya ini ambil contoh Cina ya, jauh banget. Dan saya paling dekat untuk ambil contoh adalah Jimmy Gani. Ini adalah entrepreneur sejati menurut saya. Beliau adalah founder, kemudian beliau pernah jadi lapor koran di luar negeri, kemudian pendiri Proven Force Indonesia, pendiri Orbitin, kemudian bisnis laundry yang juga boleh dibilang belum sukses ya untuk bisnis laundry. Kemudian untuk jadi pemenang beliau punya 3. Saya kemarin baru dikasih tahu sama dia ada 3. Tadi mungkin nanya tentang salah kegagalan. Dan beliau adalah risk taker yang sejati. Ya, 1, selama masih terus mencoba belum bisa dibilang gagal. Itu 1 kata beliau. 2, kita yang nggak pernah gagal tapi takut gagal itu belum mencoba yang terbaik dari kita. Itu 2. Tapi yang terakhir nih yang seru nih. Seorang pemenang itu bukan memiliki pukulan yang terkuat kepada lawan. Bukan yang memiliki pukulan yang terkuat. Akan tetapi siap untuk menerima pukulan bertubi-tubi dari lawan. Jadi siap gagal. Teman-teman harus menjadi pemenang terus siap gagal. Itu dari buku beliau di Winning with Passion. Buku pertamanya dengan Pak Ervin. Itu sekarang kan ada yang kedua. Gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai entrepreneur ini. Mungkin ada yang bertanya? Oke, baik. Pemaparan sudah cukup. Sengaja ya Bapak Ibu hari ini kita nggak terlalu panjang ya Pak ya teorinya ya. Kita akan lebih banyak berdiskusi. Jadi kolom Q&A, question and answer sudah dibuka. Pak, tadi saya sudah sebutkan bahwa peserta boleh langsung bertanya di kolom chat. Jadi saya minta izin untuk membaca ya Pak ya beberapa. Ya. Baik, kita akan mulai dari Ibu Sri Ninta. Maaf ya kalau saya salah baca. Dari Igi Karo ya. Pertanyaannya adalah ini sebenarnya mewakili jeritan hati para entrepreneur nih Pak gitu ya. Usaha Ibu Ninta itu adalah nugget sayur Pak. Kemudian ya pesaing sudah banyak sekarang. Jadi bagaimana caranya kita bertahan gitu ya di tengah para persaingan yang semakin ketat gitu.
mohon maaf Pak, apakah satu pertanyaan langsung dijawab ataukah dua? Saya jawab satu pertanyaan dulu. Saya ini tipikalnya Silakan. pelupa masalahnya. Oh ya, baik Pak. Silakan Pak, silakan. Bu Sri Ninta tolong. Dari Ya. Ibu siapa tadi? Ibu Sri Ninta dari Igi Karo. Sri Ninta. Oke, Bu Sri Ninta, selamat sore. Menurut saya ya Bu, terus berinovasi Bu. Kuat, dan tadi keyakinan kita harus berinovasi, menjaga kualitas tadi. Walaupun banyak kita punya pesaing, tetapi kalau kita menjaga kualitas kita, itu akan kembali kita akan menjadi yang prioritas untuk jadi jualan. Saya jualan di Perum saya itu ada 5 dan harganya juga diturun-turunin untuk ngalah-ngalahin gitu loh. Artinya ada yang kita jual 19.000 misalnya, mereka jual 12, ada yang jual 8, ada yang jual 6, tapi dengan kualitas yang kita tetap pegang, tapi kita akan tetap ada pembelinya gitu. Jadi tetap kuat di tadi fokus, kemudian menjaga mutu, kemudian kita juga menjaga passion kita. Untuk tadi yang Pak Jimmy bilang, jangan takut gagal, terus sampai kita ini. Dan ada yang lagi mungkin ya, itu mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Coba kita kembalikan ini ya ke Ibu Sri Ninta. Sudah puas dengan jawaban dari Pak Hendra ataukah ingin menambahkan pertanyaan? Silakan Ibu Sri Ninta. Oke, tidak ada. Saya rasa cukup ya. Kita ke pertanyaan yang kedua ya, Pak. Tapi saya menangkap loh intisarinya tadi, Pak. Ya, jangan putus asa intinya. Yes. Oke, yang kedua, Pak. Nah, ini kayaknya banyak juga ya guru-guru di IG yang sudah mulai punya bisnis sendiri, Pak. Ini saya yakin banyak. Ibu Afrianti ya, dari Ibu Afrianti. Bisnis beliau itu adalah bisnis anggrek, jadi bunga ya Pak. Wow, nah gitu. Wah ibu-ibu luar biasa ya. Cuman satu nih Pak, kurang pede gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau menghadapi pembeli suka tidak percaya diri gitu. Jadi bagaimana Pak caranya memiliki keberanian untuk menawarkan jualan kepada pembeli dengan cara yang efektif mungkin Pak? Silakan, Pak. Oke, Ibu. Jualan anggrek, wow. Anggrek ini kan lebih bersifat kepada segmen teman-teman hobi ya. Jadi segmen teman-teman hobi yang suka dengan tanaman-tanaman seperti itu. Saya sendiri hobinya sebenarnya bukan ke tanaman ada. Saya juga hobi ke peternakan, lebih ke ayam. Seperti itu ya peternakan. Jadi ayamnya ayam hias. Jadi teman-teman bisa ikut komunitas-komunitas dari mungkin komunitas anggrek juga ada banyak sekali. Mungkin akan sharing-sharing di situ, mungkin jadi lebih pede. Oh saya dari ini anggrek saya turunan dari yang ini loh, yang ini kayak gitu-gitu. Nah itu akan membuat kita lebih pede untuk berjualan gitu. Karena anggrek kita mungkin dari spesies yang langka. Nah kita spesies dari hutan ini. Karena apa? Itu dari komunitas. Teman-teman komunitas itu kan selalu memberitahukan, saya punya spesies baru loh, ini. Nah, kita beli, kemudian kita jual, bikin margin yang lebih tinggi, dikarenakan spesiesnya anggreknya kan lebih spesifik seperti itu. Nah, seperti itu juga yang kami lakukan di ayam hias. Di ayam hias juga kita lakukan adalah upgrade. Pada saat kita ikut kontes, nah itu kan mengupgrade angka. Jadi kita lebih pede. Ini terahnya apa seperti itu. Mungkin itu Ibu tetap semangat dan menjaga kualitas, tetap itu yang menjadi poin Bu untuk produk-produk kita ya. Kalau udah jadi produk ya tetap kembangin gitu loh. Wah keren ya. Jadi tetap fokusnya itu kita lihat niche ya Pak ya dari market kita ya. Kalau misalnya sekitarnya memang banyak yang hobinya tadi ayam hias, ya udah fokusin di ayam hias. Nah kebetulan mungkin di tempat Ibu Afrianti niche-nya adalah para pencinta anggrek, ya kan? Nah, cari komunitas anggreknya ada di Bandung, komunitas anggrek seluruh Indonesia, kirim nanti seperti apa yang ada yang di Kalimantan juga tuh. Join community ya Pak ya? Community dari komunitas itu. Nah, manfaatkan tadi digital. Oke. Komunitas itu manfaatkan, kemudian kita sharing tentang spesies-spesies baru dari anggrek itu. Siap. Oke, sekarang supaya sedikit berbeda gitu Pak, saya kepengen sebetulnya yang bertanya ini untuk langsung bersuara.
Coba Wow, ya boleh, Pak boleh. ya, Ayo, Pak Rudi. monggo. Ini soalnya menarik nih Pak case-nya. Pak Rudi Hilkia dari Kalimantan Tengah. Boleh Pak open mic dan langsung Pak ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menuliskan nanti saya ingin bertanya Pak, langsung di kolom chat. Pak Hilkia, Pak Rudi Hilkia, silakan Pak Rudi. monggo Pak. Pak Rudi, saya hitung 3 ya, kalau enggak kita ganti. Oh, segitunya. Wah, Kompetitif banget ya buat seru bertanya banget. saja di sore hari ini. Oke, silakan Pak Rudi Hilkia, kesempatan diberikan untuk bertanya langsung. Oh, belum diizinkan host. Mohon dibantu host, mic-nya masih di-mute. Pak Rudi Hilkia, silakan Pak Rudi. Terima kasih Bu Jentina. Selamat sore Pak Hendra Diaspari yang luar biasa. Selamat sore Pak. Bapak Saya luar dari biasa. saya dari Palangkaraya, Pak. Wah, ini orang Kalimantan nih langsung terpanggil Ya, nih. saya guru fisika. Oke. Kalau melihat bisnis seperti kawan-kawan, saya nggak punya lahan. Tapi kami punya visi menggunakan tabungan, tapi tabungannya itu eskalatif, sehingga saya berinisiatif menjadi seorang wakil perantara efek, perdagangan efek. Oke. Nah, di sini yang sering menjadi kendala kami itu dalam keadaan ekonomi yang terdistrupsi sekarang. Untuk mencapai future oriented itu, Pak, peluang dan kesempatan itu sepertinya terlewati karena tugas kita ini sebagai pengajar. Jadi ada berita yang cepat dari komunitas reksadana atau saham itu kita nggak sempat eksekusi. Sementara dana kita pun sudah diplot, itu ada yang per minggu, ada yang per bulan, selalu kelewatan, selalu terlambat pada saat kita beraksi. Nah, supaya kami sebagai pengusaha di bidang jasa keuangan ini kira-kira di keadaan yang sangat begitu cepat dan spontan serta reaktif seperti sekarang, apa ini yang harus kami persiapkan untuk menghadapi keadaan yang terkontraksi dan terdistruksi sedemikian hebat, Pak, karena keadaan pandemi ini. Terima kasih Bu Yentina kesempatannya. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaan. Wah, ini pertanyaan hebat banget nih teman-teman jasa keuangan ya. Ya, karena disrupsi daripada ini ya teman-teman, jadi nggak sempat mau monitor, jadinya kelewat ya seperti itu ya. Jadi modalnya adalah percaya diri dan yakin dan ikhtiar. Kita yakin, ikhtiar, komitmen, disiplin itu. 3 kesempatan itu adalah saya selalu dikasih tahu sama Pak Erwin adalah disiplin, fokus, disiplin dan koordinasi. Kita koordinasi kepada tim, kita disiplin terhadap waktu, kemudian kita fokus terhadap apa itu sih 3 itu aja kasih tahu ke teman-teman. Fokus, disiplin dan koordinasi. Support dari keluarga juga perlu karena ini untuk keuangan keluarga juga, jadi support dari keluarga juga. Karena kalau nggak ada support dari keluarga kita juga jadi pusing Pak untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi tips saya cuma 3 dan mungkin bisa kena ke teman-teman adalah percaya diri, yakin dan ikhtiar, kemudian komitmen, disiplin, fokus dan koordinasi kepada teman-teman, kemudian support dari keluarga. Terasa itu Pak yang bisa saya jawab. Karena untuk disrupsi ini kita memang harus tabah, harus kuat mental. Dan karena makanya konsep dari saya tadi pertama adalah mental. Mental kita harus kuat. Diterpa badai, bangkit lagi. Terpa badai, bangkit lagi. Itu ya. Kalau Thomas Alva Edison kan mendapatkan lampu pijar itu Pak, nggak sekali percobaannya. Dia adalah ke 999 kali. Itu adalah mencoba dan mencoba dan mencoba. Tapi kalau dia berhenti, selesai. Nggak ada lampu kita nggak bisa denger, nggak bisa sampai sekarang nggak bisa ada penerangan, ada pakai lilin pasti. Nah, maka teman-teman kalau gagal ya terus gitu, kuatkan percaya diri dan yakin ikhtiar gitu ya, tetap mencoba. Ya segera beradaptasi terhadap kemajuan daripada teknologi, kita beradaptasi ke digital. Saya sendiri termasuk yang gaptek Pak. Jadi dikarenakan ada kan segmen saya adalah baby boomers ya, kemudian ada yang millennials. Nah, yang millennials kan cepat. Kalau disuruh ngirim email mereka paling cepat tuh.
Tapi kalau kita kan selalu minta hard copy biasanya ke teman-teman baby boomers kan seperti itu. Nah, ini yang membedakan. Maka kita cepat belajar dan cepat beradaptasi. Dan training yang kemarin, sesi kemarin kan juga seperti satu. Segera berubah. Tapi perubahan itu nggak cepat. Kita akan ada kebentur dulu, baru kemudian kita bisa naik lagi grafiknya seperti itu. Itu Pak, tetap semangat, tetap jualan, dan jangan malu untuk menjalankan itu. Siap Pak. Ya Pak Rudi. Terima kasih Bu Ya, Centina. Ya, oke, terima sama-sama, Pak kasih Rudi. Pak. Semoga bisa menjawab ya. Wah, hebat ya Pak Rudi. Saya nggak nyangka udah sampai sejauh itu. Saya sih Wah, main ada yang lebih kecil-kecilan hebat ya. saya rasa sih. Saya ada Pak di reksadana, tapi main kecil-kecilan aja. Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan dahulu jika nanti pertanyaannya sama, yang resign mohon untuk menurunkan ya. Jadi karena udah dibantu ditanyakan. Tapi kalau berbeda silakan tetap resign. Oke, saya kembali ke kolom chat. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Saya mau gabungkan pertanyaannya karena mirip, Pak. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana mengembangkan wirausaha. Nah, kuncinya sebetulnya pertanyaannya adalah wirausaha yang dikaitkan dengan organisasi, baik itu sekolah ataupun komunitas, ya Pak. Jadi menumbuhkan jiwa entrepreneurship itu ke peserta didik ya, terutama di anggota organisasi ya, ini Pak ya. Kemudian apakah memang guru itu harus punya jiwa wirausaha? Ya kan Pak? Ini kaitannya ya dengan komunitas. Nah tadi ada satu yang saya lihat menarik gitu ya, Ibu Yusnita nih di Sulawesi Tengah, menyambung dari, jadi sebenarnya di kesimpulan pertanyaan. Beliau tuh punya hobi mengolah benang Pak, merajut, makrame. Ya. Tapi kan lama nih produksinya, jadi pengen ngajarin ke siswa. Jadi pertanyaannya sama dengan Ibu Siti Samsia, dengan Ibu Rini Daryani, dengan Ibu Suwitri. Jadi saya gabungkan. Konsep pertanyaan sekarang adalah disimpulkan bagaimana mengajarkan jiwa entrepreneurship di dalam komunitas kita. Mau itu sekolah, mau itu organisasi. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih ya, pertanyaan yang sangat baik sekali karena ini menyangkut kepada future, ya, masa depan daripada bukan kita, tapi masa depan siswa-siswa kita seperti apa nantinya. Karena seorang guru, saya bilang seperti itu, adalah guru harus memiliki jiwa entrepreneur, yang adalah guru yang memiliki passion. Jadi tularkan passion kita. Artinya saya anak saya itu di sekolahnya SMA, satu SMP dan satunya SMP ya. Saya punya tiga putra dan putri ya. Mereka dikasih PR itu adalah pertama bercocok tanam. Artinya mulai dari biji, dia nggak tahu gimana caranya mau dimasuk. Itu kan menimbulkan jiwa entrepreneur ya kepada siswa-siswa. Ada yang disuruh jualan, suruh bawa sesuatu jualan. Nah, ada anak saya satu lagi disuruh membuat prakarya dan kemudian mereka jual. Nah, saya juga punya ini artinya apa? Kita mengajarkan jiwa berbisnis, jiwa beternak, jiwa bertanam, bercocok tanam kepada murid-murid kita. Nah, itu passionnya kita harus tumbuhkan karena kita harus punya jiwa passion itu. Kemudian menjalin relasi. Jadi kita harus menjalin relasi dengan siswa. Guru itu harus menjalin relasi dengan siswa supaya menyentuh tim yang baik nantinya seperti itu. Mendukung proses itu ya. Nah, saya juga punya bisnis ikan. Dulu saya dari dulu tuh udah senengnya ikan cupang. Jadi sekarang ikan cupang nge-booming. Wow, apa-apa udah di FB ikan cupang semua. Nah, ini apa? Mereka memanfaatkan digitalisasi. Dulu mana ada seperti itu kan? Yang ada kita saya dulu datang ke Jatinegara, beli, jual seperti itu. Kemudian teman-teman komunitas paling yang membeli gitu. Nah, sekarang kan manfaatkan teknologi seperti EPI segala macam. Nah, terkait dengan tadi yang menimbulkan jiwa, saya dulu SMP juga pernah diajarkan sama guru elektronika. Sampai sekarang saya terimplan di otak saya adalah gimana cara menyolder, gimana cara masang dioda segala macam, membuat suara burung terjadi. Nah, ini akhirnya saya tahu, walaupun saya akhirnya larinya ke akuntansi ya, ke marketing. Tapi saya tahu cara seperti itu. Kemudian ada juga praktek las yang walaupun cuma seminggu saya tahu ngelas apa, karena saya kinestetik. Itu teman-teman harus tahu tuh, lebih ke kinestetik, auditori atau ke tadi visual. Teman-teman harus tahu itu. Jadi kita ajarkan ke murid-murid kita itu
Lebih kepada tadi, dia larinya kemana nih, kinestetika, editorika, atau visual. Gitu. Jadi jiwa entrepreneurnya dibangkitkan lewat situ. Jangan malu untuk jualan. Seperti saya bilang tadi, guru SMA yang di tempat perumahan saya itu juga jualan bakso, dia nggak malu. Murid-muridnya yang beli malah diajak diskusi. Cara bikin bakso seperti apa, ini kasih diskusi sama dia. Karena apa? Dia menumbuhkan jiwa passion, jiwa entrepreneur itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, siap Pak. Berarti kuncinya tadi Pak ya, self confidence-nya, kenali potensinya, terus yang paling penting pelajari needs-nya ya Pak ya. Kalau udah dapat tiga-tiganya beres dah gitu ya. Dan yang paling penting tadi saya tangkap dari Pak Hendra adalah teladan. Jadi kalau misalnya pengen siswanya jadi pengusaha, ya gurunya dulu dong yang jadi pengusaha. Mantap, mantap. Oke, saya langsung ke yang raise hand ya Pak. Sudah dari silakan. Tadi capek nih tangannya Pak Jarnawi nih dari IGI Bengkulu. Silakan Pak, langsung Bengkulu. Pak. Pak Jarnawi. Masih di mute Pak. Boleh dibantu mungkin host untuk ya. Pak Jarnawi IGI Bengkulu, silahkan. Dari host mungkin bisa dibantu untuk unmute. Oke, sudah bisa. Baik, sudah bisa ya. Sudah jelas? Ada suaranya? Halo? Oke, sudah jelas Pak. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Bu Jenita atas kesempatannya. Jentina ya. Oke, assalamualaikum Pak Endradi Aspari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarnawi sehat? Sehat. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi saya itu sudah ini ya membranding diri itu menjadi entrepreneur sebenarnya. Good. Ya. Karena dari dulu memang suka hobi jualan. Mantap nih. Silakan, wah keren ya. Saya yakin ya. nih banyak guru-guru yang udah jadi entrepreneur nih. Iya, banyak jualan sih, macam-macam jualan dulu. Sekarang tapi fokusnya ada dua. Jadi fokus sekarang nyerjain produk fisiknya dalam bentuk dalam bentuk kecantikan, dan yang kedua adalah produk digital. Ada dua yang saya ini. Jadi dua market itu berbeda. Jadi pertanyaan ini kan sebagai entrepreneur bahwa kita itu memang basis tadi Pak Endradi sudah menyampaikan. Saya itu basisnya sudah kuat dari artinya bikin website, landing page, bikin affiliate gitu ya. Tapi ada satu dari produk fisik dan produk digital tadi, ada satu hal yang membuat ini income-nya fluktuatif dan tidak meningkat gitu. Kurang meningkat karena memang kita sebagai entrepreneur itu fokusnya terpisah-pisah gitu ya. Dan ketika ada kegiatan gitu nggak bisa kita ini. Nah, bagaimana caranya? Saya punya reseller sudah ratusan. Itu di produk fisik, ratusan orang sudah punya. Tapi di produk digital juga sudah ada affiliate-nya. Tapi ada satu kendala, kita itu tidak konsisten membimbing. Karena ketika orang itu sudah percaya dengan kita untuk bergabung menjadi mitra kita, mereka kan butuh bimbingan. Sementara kita ini tidak konsisten. Karena harus diajarkan dari nol. Bagaimana promosi, dan itu harus disuapi gitu. Ini captionnya, ini gambarnya, ya, dan bagaimana closingnya itu diajarkan. Karena terapannya saya sudah sampai terapan untuk membimbing. Tapi kalau terapan untuk merekrut itu sudah cepat sekali gitu. Tapi untuk membimbing ketika sudah ditangkap, leads-nya ini sudah ditangkap, dan untuk jadikan seorang leader ataupun untuk menjadikan seorang distributor yang aktif, nah itu kelemahan yang saya dapatkan. Seperti apa nih Pak Endradi menangani dua kendala saya sebagai entrepreneur ini? Oke, Pak Jarnawi. Wow, ini entrepreneur nih udah mulai nih. Tapi jiwa entrepreneurnya udah mulai ditularin nih ke teman-teman ya. Karena tinggal jiwa leadership-nya ya Pak yang mau ditularin ke teman-teman. Jiwa leadership ya. Oke, berarti Bapak harus membuat kayak semacam tutorial. Ya, tutorial untuk leadership-nya seperti apa ke teman-teman. Buat sebuah cerita menjadi seorang entrepreneur seperti ini. Mungkin udah diajarin ke teman-teman seperti itu. Dan unique selling yang seperti saya bilang tadi. Jadi kemasannya mungkin dibagusin atau seperti apa ya. Tapi yang saya bilang lebih kepada fokus kepada tadi buat tutorialnya aja.
kepada teman-teman. Supaya untuk membimbing mereka tuh lebih jadi kami kalau di productivity suka menjadi terapis, Pak. Jadi di saat kita membuat sebuah program, jadi kita program itu kita maintain hampir setiap hari. Jadi hari ini istilah terapis itu kan misalnya jam 6 kamu ngapain? Oh jam 6 saya ini olahraga ini. Jam 9 ngapain? Oh jam 9 kamu harus minum obat gini. Nah, terapis seperti itu Pak yang harus kita buat. Tapi bisa di-maintain lewat sekarang ada apps ya Pak. Ada apa namanya? Digital yang bisa memaintain itu gitu loh. Nah, itu mungkin Bapak harus pelajari juga gimana cara memaintain teman-teman sales itu, teman-teman sales atau marketing yang ini dengan cara digitalisasi. Karena kita untuk terjun langsung ke teman-teman yang jauh-jauh kan ada kendala di waktu dan kendala di ini. Mungkin bisa di apps atau segala macam yang bisa kita pelajari. Karena sekarang yang saya tahu di absensi pun sudah bisa pakai apps gitu ya. Jadi digital, semua di sistem digital. Jadi walaupun saya ada di Jakarta, saya tahu absensi teman-teman yang ada di Medan. Jadi saya sudah dapat aplikasi itu, misalnya banyak sekali ya begitu ya. Saya sudah lihat, oh dia masuk jam sekian, pulang jam sekian. Dia ngapain aja udah kelihatan. Jadi manfaatkan, cari tahu Pak tentang teknologi seperti itu, mungkin bisa membantu teman-teman dalam memaintain atau membuat menjadi seorang terapis kepada teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya jawab Pak. Baik. Sudah ada beberapa tool tapi tidak konsisten lagi. Mungkin saya bisa bantu Pak. Ini juga menyangkut pertanyaan di chat ya Pak. Karena oke, silakan. Pak Jarnawi dan juga ini ada Ibu Fitriah ya, yang saat ini kan ada dualisme nih Pak. Harus mengajar jadi guru satu sisi, tapi satu sisi saya juga harus kembangkan bisnis saya. Jadi gimana nih saya bisa maintain gitu Pak waktu, kemudian bisa memantapkan ini bisnis jalan, ngajar jalan gitu kali Pak maksudnya. Silakan Pak. Bu Jenita kan termasuk yang entrepreneur yang tahu ya cara memaintain itu ya. Jadi itu tadi saya bilang masalah waktu ya. Jadi teman-teman harus mempunyai menciptakan leader satu. Leadernya siapa di tempat itu. Jadi jangan depends on Pak Janawi atau depends on siapa, tapi kita menciptakan leader-leader baru. Gitu. Makanya ada kita namakan future leader nantinya. Jadi dari leader itulah kita sampaikan apa yang kita maksudkan. Tapi kalau nggak jalan, ya kita fokusnya kepada leader itu sendiri. Itu sih Pak, saya rasa. Ya, kita kembali ke pembelajaran sesi tentang pengorganisasian ini ya Pak ya. Betul. Jadi saya bawa ke organisasian. Siap. Oke. Harus punya jiwa seperti itu. Masih ada 2 nih Pak yang raise hand, tapi yang 2 ini udah finish ya. Saya tidak buka pertanyaan lagi Bapak Ibu, cuma tinggal 2 saja yang lagi raise hand. Saya mulai dari Pak Anwar Yusuf dari Sulawesi. Wow, Pak Anwar Sulteng nih jauh nih. Ya, host silakan dibantu untuk unmute. Ya, terima kasih. Salam hormat pada Pak Hendra yang hebat, teman-teman guru yang sempat hadir pada saat ini. Saya langsung aja nih Pak Hendra. Yang pertama dari saya pribadi, ini berkaitan dengan usaha yang pernah saya lakukan. Sebelum gempa itu, saya udah 2 kali usaha, kemudian meningkat lagi, saya membuka swalayan mini. Tapi 3 bulan awal swalayan itu udah berjalan dengan modal bank. Tapi ya di tengah jalan kemarin kejadian likuifaksi dan gempa bumi itulah yang menghilangkan usaha saya, termasuk tempatnya dan sebagainya, sehingga sampai dengan saat ini saya masih bingung karena sekarang kita pun di tempat tetap itu di hunian tetap masih dalam kondisi berupaya bagaimana bisa bertahan hidup. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kebetulan teman-teman di IG Sulteng ini sejak beberapa pertemuan kemarin kami ada diskusi berkaitan dengan
peluang usaha dengan pasar yang ada sekarang ini dari teman-teman di daerah. Ini yang perlu kami kembangkan. Nah, kami lagi bingung, ada banyak produk teman-teman yang di daerah-daerah itu masih bingung mau pasarkannya kemana, kemudian apa yang harus kami lakukan, terutama kami yang ada di Igi wilayah. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Hendra. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar Yusuf. Mana ini ya? Pertanyaan pertama itu sangat apa namanya? Saya pertama sekali mungkin mohon maaf, perlu berduka cita ya Pak. Karena kalau nggak belajar dari kegagalan itu mungkin Allah akan ngasih yang lain ya buat kita. Tetap ikhtiar Pak. Tetap mencoba walaupun kita dapat masalah seperti itu kan kita nggak minta Pak, itu post major ya, post major, kemudian kita tetap berusaha, mulai lagi, rintis lagi di awal. Seperti saya bilang tadi, mungkin kalau dana kita nggak bisa lewat tabungan kita yang sudah habis apa segala macam, sudah kena bencana, mungkin kita mulai dari reseller berusaha untuk menjadi reseller, mulai dari situ rintis lagi pelan-pelan, atau mungkin dari bantuan pemerintah, UMKM segala macam itu kan ada juga biasanya seperti itu untuk korban bencana. Kemudian untuk yang kedua tadi pertanyaannya lebih kepada apa ya, pemerintah ya Pak. Pertanyaan kedua lebih kemana ya Pak? Berkaitan dengan banyak produk teman-teman dari daerah, termasuk souvenir dan makanan. Nggak tahu pasarnya ya? Iya, pasarnya mau kemana, apalagi sekarang zaman pandemi ini agak sulit. Oke Pak, kalau pasar itu banyak sekali pasar, seperti saya bilang tadi pasar digital ya. Kita coba dengan pasar digital dulu. Pasar digitalnya seperti apa kita lempar, kemudian sesama komunitas seperti saya bilang tadi, itu saling membeli Pak. Saling membeli aja dulu. Misalnya saya punya apa, dulu zaman dahulu, kita nggak punya media seperti uang Pak, tapi adalah barter. Barter ini, barter beras dengan barter padi, barter beras dengan barter apa gitu loh. Nah ini juga seperti itu. Kalau ada teman kita, misalnya Pak Anwar jual roti atau yang satunya teman apa, kita saling membeli Pak. Dengan kita saling membeli, artinya kan itu akan di up dan tersaling meng-up. Kalau di Facebook itu kita saling meng-up untuk supaya muncul terus jualan-jualan kita seperti itu Pak. Kalau untuk lakunya itu tadi saya bilang adalah saling membeli untuk di sesama komunitas anggrek, komunitas ikan, komunitas apa, itu saling meng-up kemudian mendukung mereka untuk saya seperti itu sih Pak yang bisa kita jalankan untuk saat ini seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut bersimpati ya Pak Anwar Yusuf dari kami semua mendengar cerita Pak Anwar, luar biasa Bapak masih tetap semangat. Kita juga berdoa buat teman-teman di Sulawesi Tenggara gitu ya. Poso ini ya. Ya di Poso. Adik saya juga salah satu korban Pak yang waktu itu hanyut ketika tsunami. Jadi sangat paham apa yang dirasakan teman-teman di sana. Mungkin juga kita bisa memanfaatkan loh media yang ada di IG. Kita punya toko online Pak Anwar Yusuf. Nah, itu ada nanti, tuh digital. Ya, nanti mungkin dari teman-teman yang ada di bagian kewirausahaan, toko IG online nanti bisa bersuara ya setelah mendengarkan pertanyaan ini. Sudah punya medianya itu malah lebih baik. Sudah ada nih ya. Nanti Pak ya, kesempatan berikutnya akan di-up oleh teman-teman. Oke. Saling membeli ya, ingat saling membeli. Iya, benar sekali. Support ya, support usaha mikro. Support. Oke. Nah, ini yang terakhir, Pak Hamdani Dani. Silakan dibantu untuk unmute oleh host. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Mohon maaf, suaranya belum terdengar, Pak. Pak Hamdani, suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hamdani. Dari mana nih? Alhamdulillah. Selamat sore, Pak Hendra di Aspari. Selamat Aduh, sore, saya senang sekali nih terkait entrepreneurship nih. Oke.
saya memberikan beberapa kali mungkin agak menyimpang dikit yaitu technopreneurship malah. Wow, keren ini gimana? Iya, itu sudah saya ajarkan anak-anak tentang bagaimana dia merakit sebuah mesin. Ketika nanti dia setelah lulus, dia bisa merakit mesin sendiri di industri dan menjadi usahawan di bidang Nah, ini nih dan itu baru sudah nih. tercapai, Keren. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang jadi permasalahan produk yang saya buat itu masih belum, ya tanda kutip mungkin pemasarannya yang belum optimal, Pak. Padahal saya juara 1 loh nasional tentang anak pembelajaran inovasi itu, Pak. Iya. Nah, jadi alhamdulillah tadi sudah dengar dari Bu Jeninta, ada IG online. Kebetulan saya ketua IG Kepri ini, Pak. Jadi mencari angkanya itu dari mana dulu biar bisa berkembang lebih baik gitu. Oke itu Pak, pertanyaannya padahal belum pertanyaan nih. Padahal saya sudah menginformasikan bahwa dengan alat belajar ini saya sudah menciptakan siswa berprestasi nasional, internasional di bidang industrial automation. Itu juaranya 1, 2, itu juaranya Pak. Jadi kendalanya alat saya belum terproduksi dari 2013 sampai sekarang. Itu gimana nih Pak? Mohon pencerahannya Pak terhadap produk yang inovatif yang saya miliki dan itu hanya 1 di Indonesia. Wow, sendiri, Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Hendradi. Sama-sama. Pak Hamdani dari mana nih? Ya Pak. Pak Hamdani dari mana? Saya dari IG Kepri Pak. IG Kepri, Kepulauan Riau. Oh, Kepri, ya, Kepulauan Riau. Oke. Batam sana ya. Yes. Wah, teman-teman. Nih Bu Jentina, ini ada produk yang luar biasa nih dari Pak Hamdani Dani. Ini kalau saya, luar biasa. Kita nih harusnya ditangkap langsung nih sama IG, IG secara keseluruhan. Bahwasanya ini produknya Pak Hamdani bisa membuat siswa-siswa menjadi lebih fokus ya terhadap pelajarannya, dan kemudian dia punya teknologi yang membuat ini menjadi yang terbaik. Nah ini menarik ini menarik banget. Ini mungkin jadi ikonnya nanti kan seperti apa, kita ngalahin sebelah Pak Ruang Guru. Wah, sebut merek gitu ya. Ya, saya berharap itu. Iya, ini toolsnya sangat bagus sekali. Mungkin bisa di-share nanti Pak ke Bu Jentini ya. Atau ke tim manajemen IG ya, bahwasanya ini mungkin bisa diaplikasikan ke teman-teman guru yang lain gitu ya. Semoga kita bisa menciptakan murid-murid yang terbaik lah nantinya dan bisa di-applicable buat siap pakai atau siap kerja gitu ya. Ya mungkin saran saya seperti itu aja Pak, mungkin lebih kepada pemasaran ke teman-teman IG aja ini, karena ini produk langka, ibaratnya ini harus dikasih apresiasi yang banget ini sampai juara 1 loh. Wah, luar biasa banget ini. Dan satu hal, saya pun sudah mendapatkan bintang penghargaan dari Presiden Satya Lencana Pendidikan, Pak. Wow, ini Iki tahu nggak nih? Wah, luar biasa. Ini kita tahu mungkin. Ini wah, luar biasa. Kalau nggak ada acara ini kita nggak tahu loh Pak Hamdani. Nah, maka dari ini, ini sampai nggak tahu ini terlewatkan gimana nih Pak Hamdani. Ini berarti ini komunikasi nih masalahnya nih. Ya, insya Allah kita akan komunikasi terus Pak Hendra. Ya, siap. Ya, dikomunikasikan aja. Oke. Nanti ke tim manajemen dikomunikasikan aja nih. Ya. Ini yang dengar kan seluruh Indonesia, ada Pak Yuserto yang dengar juga, ada Ibu dari Bali, ada dari Kalimantan yang lain ya, mungkin jadi produk baru nih ya. Ini baru namanya entrepreneur nih, ada produk baru. Ya. Yang harus disebarkan ke teman-teman ya. Senang sekali loh mendengar ini. Mungkin sebagai catatan, saya kan masih mengajar juga di SMK ya Pak. Oke. Jadi produk yang datang itu tidak representatif gitu, mewakili untuk bagaimana kebutuhan di industri itu bisa tercapai dengan peralatan yang dikirimkan ke sekolah gitu. Maksud saya, langkah baiknya kita nanti menerobos masuk ke mungkin ke kementerian untuk bisa ke seluruh Indonesia produk itu. Sebab itu 3 jurusan yang bisa diwakili Pak, listrik, elektronika, dan mekatronik. Saya elektronika membuka jurusan mekatronik dan alhamdulillah sekarang di SMK 1 Batam sudah senternya CNC Maintenance and Repair bidang mekatronik se Indonesia.
Wow, luar biasa. Ya, Ini produk untuk- baru harusnya nih. Ini untuk produk baru orang dari yang IG skill harusnya. akan skill competition. Oke. Iya. Luar biasa. Ini jadi masukan loh Bapak Hamdani buat teman-teman yang mengelola SMK sore hari ini ya, yang Ya, lagi cari ide gitu kan. Apalagi yang bisa kita kembangkan buat anak-anak. Ternyata nggak jauh-jauh dari teman kita sesama anggota IG sudah ada ya. Makanya saya yakin Mantap banyak ya, Pak. sekali Mantap hari anggota ini. IG yang lain Ya. yang entrepreneur ya, yang bisa Luar bershare. biasa. Terima kasih Pak Hamdani Oke, untuk sama-sama. informasinya. Selamat sekali lagi dari kami semua. Semoga dari IG Kepri akan lebih banyak lagi Pak Hamdani lainnya gitu ya. Betul, betul. Terima kasih Pak, luar biasa. Terima Baik, kasih Pak Radi. thank you Pak. Baik, ada satu lagi yang tidak boleh terlewat ya. Ada Pak Pak Yuserto Yuserto. kayaknya. Silakan Pak Yuserto. On mic. Ya, silakan Pak. Oh ya, host bisa Baik, sudah. dibantu untuk unmute? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuserto. Wah, ini bintangnya nih kayaknya. Tidak juga. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan berkaitan dengan entrepreneur. Saya pernah beberapa tahun yang lalu mengikuti pertemuan dengan Pak Ciputra berkaitan dengan entrepreneur. Saya sangat senang sekali. Lalu saya berpikir bagaimana menerapkan ilmu entrepreneur ini di sekolah saya supaya anak-anak bisa memiliki jiwa entrepreneur. Untuk jiwa entrepreneur terjadi pada siswa tentu ditentukan oleh gurunya. Hanya yang jadi masalah, saya pikir gurunya ada yang tidak punya jiwa entrepreneur. Jadi apakah guru ini bisa digiring terjadi perubahan supaya memiliki jiwa entrepreneur? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep ideal supaya bisa menerapkan ilmu-ilmu entrepreneur ini kepada para peserta didik? Apa yang mesti dilakukan? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuserto. Wah, pertanyaannya baik sekali ini. Wah, Ya. Tadi dari juga Kalteng sudah Pak Yuserto ya. beberapa tadi sudah ditanya ya pertanyaan Ya. yang sama dengan Pak Yuserto. Tapi boleh deh Pak diulang lagi Pak supaya tambah yakin nih para guru-guru yang hadir Ya, ya. sore hari ini. Iya, kita harus menularkan Pak, seorang guru itu memang harus mempunyai jiwa entrepreneurnya untuk menularkan kepada murid-muridnya supaya Ya. jiwa entrepreneur itu tersampaikan ya jiwanya. Tapi kalau beliau itu belum punya jiwa entrepreneur, ini sebenarnya bisa dibentuk gitu loh Pak. Mulailah dari hal kecil dulu gitu. Misalnya tadi tanam dia nggak mesti jualan ya, tapi menimbulkan jiwa untuk anak-anak untuk berjualan itu juga menimbulkan menyimpan jiwa entrepreneur gitu ya. Sama kita harus mengenal murid kita tadi dengan metode belajarnya tadi Pak. Ya. Ya, itu yang pertama saya rasa sih lebih kepada memaintain guru untuk menjadi jiwa entrepreneur ya. Harus mulai dari sekarang Pak, jangan malu kita harus terapkan kasih tahu ke teman-teman guru yang lain untuk jangan malu untuk jualan. Jangan malu untuk memposting, jangan malu untuk ini karena mereka semua juga akan menerima masukan-masukan itu akan diterima buat mereka juga untuk keluarga juga gitu loh. Nah, yang kedua itu ke siswa ya. Nah, tadi saya bilang ajarkan mereka untuk seperti saya bilang tadi, gimana cara mereka berinovasi, mereka berkarya, mereka seperti Pak Hamdani kasih tahu tadi bahwasanya ada yang harus kita ajarkan ke mereka. Walaupun kecil ya, cara membuat bakso, misalnya cara membuat mie ayam, kemudian tadi mungkin di daerah masing-masing kan punya makanan khas masing-masing yang mungkin bisa diajarkan dulu cara membuat sesuatu. Mungkin di acara di hari Jumat biasanya ada acara keputrian. Nah, acara keputrian ini biasanya ngapain? Nah, murid-murid masing-masing murid harus membuat apa gitu loh. Misalnya berinovasi, harus membuat misalnya dia buat kue apa, nanti diunjukin. Kalaupun zaman pandemi seperti ini dia bisa foto. Cara membuatnya seperti apa dia foto, dia buat videonya, kemudian ini menjadi pembelajaran buat mereka. Gitu Pak. Saya rasa seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Suyoto, tetap semangat untuk memberikan semangat buat teman-teman yang lain menularkan
semangat kita ya. Ya, makasih. Ya, makasih Terima Pak Yusef. kasih Pak Yusefto, luar biasa. Saya yakin ini juga tadi mewakili sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak saya sebutkan. Tadi ada, saya mohon maaf kalau saya sebut, ada Ibu atau Bapak Okta, Pak Mujiarto, tadi juga bertanya tentang cara memotivasi diri, tadi sudah dijawab, menumbuhkan future, ya bagaimana sih punya future oriented, tadi sudah dijawab juga. Jadi seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat dan juga yang recent sudah nih Pak, gitu ya. Nah sekarang waktunya adalah untuk closing statement dari Pak Hendra bagi kami semua. Tapi mungkin sebelum closing statement, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan apa yang didengarkan tadi dari para guru? Ya, pertama saya selamat dulu buat Pak Hamdani dan teman-teman yang mungkin banyak Hamdani yang lain yang bisa menjadi contoh buat jadi entrepreneur ya. Kemudian kepada teman-teman yang sudah memulai menjadi atau sudah memulai menjadi entrepreneur itu sangat baik. Apalagi teman-teman adalah guru, panutan. Guru itu kan ibaratnya kan diburu dan ditiru. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi seorang entrepreneur, tularkan jiwa, passion-nya itu kepada anak murid gitu ya, supaya mereka juga menjadi seorang entrepreneur. Karena nggak akan rugi gitu buat teman-temannya nanti di masa depannya nanti seperti apa. Jadi closing statement saya adalah guru yang memiliki jiwa entrepreneur adalah guru yang memiliki passion, impressional, dapat mendengarkan dengan baik, menjalin relasi dengan siswa menjadi tim yang baik, lalu dapat mendukung setiap proses belajar murid-muridnya dengan memberi kesempatan pada setiap murid untuk mencoba. Itu closing statement dari saya. Tetap semangat, great teacher, great leader. Wow, luar biasa. Saya senang sekali Pak. Tadi ada perkataan yang menarik ya, yang mungkin saya ingin garis bawahi dari seluruh pemaparan yang tadi disampaikan. Ada satu mungkin yang menjadi closing statement saya, giliran saya sekarang Pak gitu ya. Kata-kata ini saya dapatkan dari sebuah buku juga yang berkata seperti ini, hampir mirip dengan kata-katanya Pak Jimmy Gani. Pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi seorang pemenang dia tidak mengenal kata menyerah. Ya. Wow. Jadi kalau mau jadi entrepreneurship, pantang untuk menyerah. Coba gitu ya. Jatah gagalnya nggak apa-apa ditambah gitu ya, mumpung usianya masih ada gitu ya Pak ya. Mantap sekali. Terima kasih Pak Hendradi Aspari untuk pemaparan yang luar biasa. Kami semua sangat terinspirasi dan semoga apa yang dibagikan di sesi terakhir, sesi ke-8 di pembekalan manajemen organisasi dan entrepreneurship, pengurus Ikatan Guru Indonesia se-Indonesia ini benar-benar bisa diterapkan, bisa diimplementasikan gitu ya bagi diri sendiri, bagi sekolah, bagi masyarakat, dan kita berharap akan lahir Pak Hamdani lain ya, juga guru-guru yang hebat di seluruh kepulauan di Indonesia. Kami saat ini sangat senang sekali mendengar ada banyak sekali prestasi yang dilahirkan dari Ikatan Guru Indonesia yang mungkin kalau tidak ada acara seperti ini nggak kedengeran ya. Tapi hari ini kita jadi tahu. Kita jadi tahu kan? Ya, benar. Ini masih ada yang terselubung ini ternyata. Nah, masih malu-malu Pak untuk expose gitu ya. Jadi saya bocoran nanti Desember saya mau grand launching. Jadi nanti deh ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat seluruh peserta yang setia mengikuti kegiatan ini, dan jika ada salah kata, ada salah perbuatan yang mungkin dilakukan tanpa kami sengaja, kami mohon maaf. Dan menutup sesi ke-8, sesi terakhir dari Great Teacher, Great Leader, izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Saya serahkan kembali kepada MC kita Ibu Rika, silakan. Baik, terima kasih Ibu Jentina. Terima kasih Bapak Hendradi Aspari atas materinya yang begitu luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang begitu antusias bertanya dan menyimak materi hingga akhir. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya yaitu agenda penutupan. Telah bergabung bersama kita di sini Bapak Jimmy Gani. Izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak Jimmy.
Selamat sore, semangat pagi, Mbak Rika. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Jimmy? Alhamdulillah baik, Mbak Rika. Apa kabar, Mbak Rika? Baik ya, saya baik juga Pak, Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Jimmy Gani untuk menyampaikan agenda penutupan dan mungkin sedikit bocoran untuk agenda kita selanjutnya dan juga merupakan kabar baik tentunya untuk kita semua. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus IGI pusat, wilayah maupun daerah yang saya hormati. Wah, luar biasa. Saya tadi terinspirasi sekali dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga dengan contoh-contoh. Pak Hamdani, luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Zaman sekarang ini untuk mencari pendanaan sebetulnya tidak susah kalau misalnya kita punya ekosistem yang baik gitu. Dan bisa ajak ke banyak teman, bisa ajak juga orang-orang yang peduli dalam memajukan karya-karya, terutama karya-karya anak bangsa. Jadi tadi kita udah dengar bagaimana teman-teman, tadi terima kasih Pak Hendra udah memberikan insight yang bagus sekali, kemudian juga sharing dari teman-teman. Saya ingin berbagi cerita sedikit sebelum saya nanti masuk ke statement penutupan saya. Jadi saya waktu masih belajar berbisnis ya, saya udah 30 tahun lah kurang lebih berusaha sejak saya masih remaja umur 19 tahunan kira-kira. Secara ininya ya, secara seriusnya, tapi sebelumnya udah berusaha juga gitu, berbisnis juga. Saya pernah diceritain sama salah satu mentor saya. Dia bilang gini, ada cerita ya, tapi tolong cerita ini jangan diartikan macam-macam. Jadi nanti saya akan jelaskan. Jadi ada seorang bapak yang mempunyai seorang anak. Anaknya ini dia baru saja lulus dari salah satu universitas sekolah bisnis terbaik di dunia, yaitu di Harvard Business School. Kemudian dia bilang sama anaknya, "Nak, saya ingin saya nikahkan dengan anaknya Bill Gates," katanya. "Hah?" kata anaknya. "Anaknya Bill Gates? Mana mau anak Bill Gates sama saya gitu kan? Anaknya Bill Gates itu kan punya pilihan banyak sekali gitu." Jadi udah keder dulu gitu sebelum diperkenalkan lah bapaknya. Tapi terus anaknya baru mau gitu. Tadinya nggak bilang anaknya Bill Gates gitu. Bilangnya mau dikenalin aja begitu dengar nama Bill Gates. Oh yes, kalau anaknya Bill Gates coba aja saya diperkenalkan gitu. Kemudian bapaknya ini datanglah begitu dapat lampu hijau ke Bill Gates. Dia bilang, "Bill," katanya, "ini saya punya anak nih, dia baru saja lulus dari Harvard Business School." Terus Bill Gates bilang, "Oh gitu, terus kenapa?" "Ya saya pengen jodohin sama anak kamu," katanya. "Ah, mau jodohin? Banyak yang datang ke saya," katanya. Yang bilang mau nikah sama anak saya karena anak saya banyak gitu. Dia spesialnya apa? Terus bapaknya bilang, "Oh dia walaupun baru lulus, dia udah diterima di World Bank, di Bank Dunia sebagai wakil presiden di Bank Dunia, vice president di Bank Dunia." Terus Bill Gates terkaget-kaget, masih muda, baru lulus, tapi udah bisa diterima di World Bank. Nah, terus dia bilang, "Ya udah, ayo kita kenalin deh sama anak saya, nanti biar mereka aja gitu ya yang ini gitu, yang atur kalau misalnya memang jodoh." Oke, terus begitu dapat lampu hijau dari Bill Gates, datanglah dia ke presiden dari World Bank. Terus dia bilang ke presiden World Bank, "Mr. President," katanya, "Pak Presiden, saya ini punya anak yang baru lulus dari Harvard Business School," katanya. "Pinter, sangat pinter." Terus presiden World Bank itu bilang, "Banyak di sini yang ngelamar dari lulusan dari Harvard Business School. Emang kelebihannya apa?" "Kelebihan dari anak saya ini adalah calon mantu dari Bill Gates," katanya. "Karena dan mereka udah serius gitu. Nanti kalau kamu terima, Bill Gates bisa bantu gitu." Nah, Pak Presiden World Bank-nya kaget gitu. Wah, ini calon mantunya Bill Gates, perlu dipertimbangkan. Ya udah, katanya, silakan datang nanti untuk interview sama saya. Mudah-mudahan dia bisa masuk gitu. Nah, itu bapak-bapak sekilas cerita gitu ya. Seorang entrepreneur itu dia bukan memiliki semuanya. Dia memiliki mungkin kelebihan tentu ya. Tetapi kelebihan itu
dia bungkus sedemikian rupa, tidak bohong ya, tapi dia tentunya harus mempackage sedemikian rupa. Kembali lagi, jangan lihat bahwa kita harus berbohong, tetapi kita harus bungkus sedemikian rupa sehingga betul-betul kualitas. Dia punya anak yang pinter, anak yang memang punya masa depan yang bagus, jadi dia sedemikian rupa dia bawa ke Bill Gates, ke presidennya Bank Dunia, sehingga akhirnya mereka sepakat dan semuanya happy gitu kan. Bill Gates dapat mantu yang luar biasa, Presiden World Bank dapat pegawai yang luar biasa, anaknya dapat istri yang luar biasa gitu. Nah, itu potret daripada entrepreneur. Dia punya kelebihan, tapi bukan hanya kelebihan satu itu yang dia gunakan, tapi dia menggunakan network dan membangun ekosistem. Nah, ini yang saya mau bagi hanya sekedar tambahan aja. Jadi semua yang besar itu mulai dari yang kecil. Semua yang kuat bermula dari yang lemah. Semua yang pintar bermula dari ketidaktahuan. Jadi nggak ada yang mulainya tuh langsung jadi. Think big, start small, dan move fast. Nah, hari Sabtu yang lalu saya juga dapat kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, guru-guru dari daerah terluar, tertinggal, dan perbatasan ya. Jadi saya senang sekali, dan dalam kesempatan itu juga kita berbagi gitu. Tadi Pak Hendra udah menyampaikan ada 3 hal sebetulnya yang saya sampaikan di dalam hal itu. Mungkin untuk teman-teman yang tidak hadir gitu ya, 3 hal yang saya sampaikan ke mereka. Yang pertama adalah you haven't failed unless you stop trying. Anda belum dibilang gagal kalau belum berhenti untuk mencoba. Jadi selama belum berhenti, itu masih work in process, masih dalam proses, sehingga belum bisa dikatakan gagal. Tetapi kalaupun gagal, yang kedua, pesan saya adalah, if you haven't failed, then you haven't tried enough. Kalau Anda belum pernah gagal, maka Anda belum mencoba semaksimal mungkin. Karena apa? Cari amannya. Cari aman, sehingga nggak pernah gagal gitu. Orang yang sukses itu pasti pernah gagal, dan pasti dia melakukan optimal, maksimal, sampai jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Dan terakhir yang Pak Hendra tadi sampaikan juga, a winner is not just about how hard you can hit. It is about how hard you can get hit, but you can still move forward. Jadi seorang pemenang itu bukan seberapa kuat dia punya pukulan dan memukul lawannya, tetapi seberapa kuat dia menahan pukulan yang bertubi-tubi di dalam tubuhnya, jatuh bahkan, bangkit lagi, dipukul lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, pukul lagi, dan seterusnya, dan dia terus bertahan untuk maju ke depan. Nah, untuk itu saya ingin, sebelum saya melakukan closing statement yang terakhir-terakhir, saya ingin memainkan satu video dulu untuk teman-teman. Video ini sangat moving untuk saya juga, sangat menyentuh untuk saya. Video tentang seorang anak muda pada tahun 92 kira-kira, pada Olimpiade di sana, namanya Derek Redmond. Saya nggak tahu apakah udah pernah nonton, tapi untuk yang belum pernah nonton ini sangat-sangat menarik. Kita coba nonton, biar saya ulang lagi ya ininya supaya Oke. Bisa lihat? Jadi ini video 5 menit kira-kira ya. Dari seorang bernama Derek Redmond. Dia ini sangat berpotensi pada saat itu, tahun 1992, sangat berpotensi untuk memenangkan pertandingan sebagai juara Olimpiade tahun 1992.
Jadi dia mulai dengan semangatnya maju di depan, favored ya, udah diperkirakan akan memenangkan 400 meter di Barcelona pada saat itu. Dan di detik-detik kira-kira 250 meter dari finish line, dari saat terakhir ya, dia mau selesaikan dan sudah kelihatan mau menang, tiba-tiba kakinya pincang dan dia jatuh. Dia bertahan untuk beberapa detik, rupanya uratnya itu putus, sehingga sakit sekali. Bisa kita lihat di sini bagaimana sakitnya seorang Derek Redmond yang benar-benar dia terduduk, kemudian sudah siap untuk diangkat oleh pengangkat-pengangkat yang masuk dari luar untuk mengangkat dia. Tapi dia berdiri dan dia coba untuk tertatih-tatih meneruskan. Dia nggak mau diangkat, dia nggak mau berhenti. Terus dia jalan, dan tiba-tiba ada kejadian di mana ada seseorang laki-laki yang berbadan besar, itu dia menusuk crowd atau keramaian, dan dia mencoba untuk menerobos untuk menemui Derek. Ditahan tentunya. Ditahan, tapi akhirnya dia cerita bahwa itu anak saya, katanya. Saya ingin mendampingi dia untuk membantunya, untuk meyakinkannya untuk keluar dari lintasan dan menyelesaikan, dan selesai aja. Karena sakitnya luar biasa. Dia bilang, "You don't have to do this, son. Kamu tidak harus melakukan ini," katanya. Karena anaknya nangis. Tapi anaknya bilang, Redmond bilang, "Saya harus." Bapaknya bilang, "Kalau begitu, kita akan menyelesaikan ini sama-sama." Jadi bapaknya kemudian menaruh lengannya untuk sama-sama berjalan, memberikan semangat untuk teruskan, walaupun masih jauh. Bisa kita lihat sakitnya Derek Redmond. Dan begitu sudah menjelang selesai, akhirnya anaknya dilepas oleh bapaknya. Bapaknya kemudian tentunya sangat bangga kepada Derek Redmond. Ya, nggak menang, nggak dapatkan medali, tapi dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Bukan menjadi juara, tetapi menjadi seorang pemenang. Dan seorang bapak yang sayang pada anaknya itu. Dia tidak bisa melihat anaknya kesakitan dalam kondisi yang luar biasa, penuh dengan penderitaan. Dia datang melihat itu, melihat anaknya kesakitan, yang ingin menyelesaikan pertandingannya. Dan akhirnya bapaknya menemani sampai akhir. Jadi itulah kisahnya. Seorang Derek Redmond. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita pasti pernah gagal. Saya cerita minggu lalu. Saya pernah gagal S2 saya di DO di tahun 97. Nggak selesai. Dan saya mengecewakan ayah saya. Di 2013 saya sampaikan ke ayah saya. 2012 saya udah mencapai karir yang lumayan tinggi pada saat itu sebagai dirut di BUMN. Saya bilang, "Pak, saya mau berangkat," gitu. Ayah saya udah 2 kali stroke pada saat itu. Ayah saya bilang, "Jim, kamu pergi untuk menyelesaikan pertandingan
Kamu selesaiin. Saya bilang saya harus mulai dari nol. Nggak apa-apa kamu selesaiin. Baru 3 bulan, 4 bulan saya di sana, saya dapat telepon ayah saya. Terakhir November 6, beliau masih menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan untuk saya dan istri saya. November 11 beliau meninggal. Pukulan berat untuk saya. Pada saat itu saya bisa tentunya jatuh dan kemudian tidak menyelesaikan pertandingan, tapi saya ingat kata-katanya ayah saya. Dan ayah saya juga mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah beliau mengambil S2, kemudian beliau nggak selesai karena salah satunya beliau kembali ke Indonesia untuk merawat ayahnya, menyelesaikan tugas beliau sebagai seorang putra yang baik, tapi tidak menyelesaikan pertandingan di lintas pendidikan untuk S2-nya. Saya ingin mewujudkan mimpi ayah saya itu. Ayah saya adalah guru saya. Ayah saya adalah seorang guru, kakek-kakek saya juga guru. Makanya untuk saya, guru itu adalah luar biasa. Memang dalam kompetisi, tidak semua orang bisa menjadi juara. Tidak semua orang bisa menggondol piala, menggondol medali, hadiah, atau pengakuan sebagai yang paling unggul. Tapi jangan khawatir. Semua tetap bisa menjadi pemenang. Karena pemenang itu adalah di mindset. Winner and champion itu beda. Winner itu disandingkan dengan loser. Bisa jadi pemenang atau bisa jadi pecundang. Itu adalah pilihan. Dan pilihan itu di hati. It's all in the mindset. Kita ngelihat tadi, betapa rasanya nggak mungkin seorang Derek Redmond menyelesaikan pertandingannya. Tapi dia punya tekad yang kuat, punya ayah yang luar biasa. Tapi belum tentu semua orang punya ayah yang seperti itu. Cuma kita bisa merangkul orang-orang yang kita sayangi. Dan ingat dari apa yang mereka sampaikan dan mencoba untuk menjadi pemenang itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Anda semua telah membuktikan menjadi pemenang. Merupakan satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dan rekan-rekan saya untuk dapat bertemu secara virtual dan berinteraksi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tentu ini kita tidak berharap untuk selesai begitu aja. Kayaknya 8 kali ya. Saya setiap kali saya masuk gitu. Walaupun karena sinyal waktu saya di Prancis, 1-2 kali saya nggak bisa mengikuti secara penuh. Tapi saya terenyuh, tersentuh dengan semangat yang luar biasa, antusiasme yang luar biasa dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kami ingin teruskan perjuangan ini bersama-sama. Saya dan teman-teman saya memikirkan bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah berikutnya. Kita akhirnya menyiapkan satu program untuk memberikan beasiswa. Untuk satu program yang kita siapkan, sebetulnya biasanya kita siapkan untuk teman-teman di korporasi. Dan Pak Ervin, Pak Hendra tentunya terbiasa dengan melakukan secara komersial. Tetapi kita melihat bahwa ini lain, ini luar biasa. Kita merasa terpanggil untuk juga ikut menyertakan teman-teman guru. Jadi kita akan punya program khusus untuk 1.000 guru yang terpilih. Tentunya harus terpilih, karena ada 140.000, kita mau cream of the cream. Kita mau yang terbaik dari yang terbaik. Yang menunjukkan keseriusan mereka, yang bukan saja mau untuk masuk ke dalam lapangan, tetapi mereka punya komitmen, betapapun sulit nanti untuk menyelesaikan pertandingan itu, mereka niat untuk menyelesaikan pertandingan. Derek Redmond adalah seorang juara. Dia punya keinginan yang tinggi untuk menyelesaikan. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya keinginan itu. Kedua, kita juga punya program, yaitu career development. Jadi juga nanti ada pengembangan karir untuk teman-teman yang nantinya ikut di dalam ekosistem kita. Kita punya banyak klien
kita punya banyak jaringan yang juga saya lihat ada beberapa teman saya ini dari alumni Amerika Serikat. Saya kebetulan juga ketua umum alumnas yang nanti juga mudah-mudahan berkenan untuk kita bisa bekerja sama karena teman-teman lebih banyak yang punya ilmu yang beragam gitu ya, mulai yang teknis dan seterusnya nanti kita atur lagi. Jadi capacity development dan career development, dua itu yang nanti akan kita jalankan, insya Allah. Mohon doanya kita selesaikan bersama-sama dengan Pak Ketua Umum dan Bu Sekjen serta seluruh pengurus yang lain sehingga kita bisa segera luncurkan dalam 1-2 minggu ini. Targetnya adalah tanggal 25 kita bisa luncurkan atau paling lambat tanggal 26. 25 adalah Hari Guru Nasional, 26 November adalah apa? HUT IGI. Ah, itu dia. Jangan sampai lupa ya, hari ulang tahun IGI. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sangat bersemangat. Kita sangat ingin bisa terlibat dalam capacity development sama career development ini. Ada pepatah atau bahkan banyak yang menyebut ini sebagai satu hadis ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, seperti pepatah tadi atau hadis tadi, manusia yang sebaik-baiknya memberikan manfaat bagi orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu adalah manusia-manusia yang sebaik-baiknya, karena memberikan manfaat yang luar biasa kepada anak-anak didiknya, kepada orang tuanya. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru, saya sangat setuju. Setuju sekali. Jadi saya ucapkan selamat kepada semua yang telah menyelesaikan program Great Teacher, Great Leader. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah great teachers dan great leaders. Sampai jumpa di program berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kata penutupan, motivasi, dan kisah inspiratifnya. Kami sangat tersentuh Pak dengan cuplikan videonya dan juga kabar baiknya. Dan Bapak Jimmy merupakan sosok yang sangat menginspirasi bagi kita semua di sini. Terima kasih banyak Pak. Semoga kita menjadi salah satu dari orang terpilih tersebut. Baik Bapak dan Ibu, izin mengingatkan untuk tugas esai masih kami tunggu hingga hari Jumat tanggal 15 Oktober pukul 23.15. Mungkin ada sedikit dari Bu Sekjen untuk tambahan mengenai tugasnya. Bu Sekjen, kami persilahkan. Terima kasih Bu Rika. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali atas tugas yang lalu yang sudah dijelaskan bahwa dari ke-8 sesi yang semuanya menarik, tentu Bapak Ibu memiliki pengalaman ya, memiliki, mohon maaf ini suaranya dari mana ya, ada yang agak terganggu. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya ulangi bahwa tentu menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita yang luar biasa, terutama Pak Jimmy Gani atas insight dan inspirasi yang selalu membuat kita tersentuh, terharu, dan juga semangat sekali dengan materi-materi ini, dan juga Pak Hendra dan juga Bapak Ibu sekalian yang dari PT Provence Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu, ini akan menjadi hal yang luar biasa jika mampu membuat kita berkarya melalui esai. Silahkan dituangkan apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu sekalian, apa yang didapat dari pembelajaran selama 8 sesi. Silahkan boleh review, boleh praktik baik dari hasil yang didapatkan dari materi-materi tersebut. Boleh juga merupakan refleksi diri dari pengalaman Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan materi-materi tadi. Dan silahkan dituangkan dalam bentuk esai
Dan ketentuannya sudah kami share beberapa hari yang lalu melalui grup Telegram, dan silahkan diikuti. Jangan lupa disertakan juga biodata narasinya. Silahkan diupload di link yang sudah tersedia, diupload per materi. Jadi setiap materinya ada link yang menjadi wadah upload tulisan Bapak Ibu sekalian. Dan masih kami tunggu hingga seminggu kemudian, jadi hari ini materi terakhir, kami tunggu hingga tanggal 15 Oktober 2021 dengan batas waktu pukul 23:59, dan semuanya nanti yang berhak mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti selama 8 sesi dan juga sudah mengumpulkan tulisan. Dan bagi yang lupa untuk mengisi presensi kemarin bisa melakukan konfirmasi, karena selain mengisi presensi, kami juga ada rekaman daftar kehadiran melalui Zoom ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tetap bisa konfirmasi. Mungkin itu dari kami, dan masih kami tunggu karya-karya Bapak Ibu luar biasa, karena sudah ada cover bukunya, maka Bapak Ibu tinggal mengisinya dan kita akan launching bersama-sama nanti. Semoga di yang tadi bersamaan dengan launching programnya Pak Jimmy juga dapat kita launching pula buku karya Bapak Ibu yang luar biasa nanti. Terima kasih, itu saja dari kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jimmy Gami beserta tim atas materi, insight, inspirasi, dan segala sesuatu yang luar biasa. Dan kami merasa sangat beruntung sekali dari Ikatan Guru Indonesia bisa mendapatkan ilmu-ilmu hebat yang kalau dikomersilkan nih ya Bapak Ibu, diberi harga gitu, ini harganya tidak hanya 1 juta, 2 juta, tapi berjuta-juta, dan kita semuanya diberikan secara gratis oleh Pak Jimmy dan tim. Maka kita doakan semoga Pak Jimmy dan tim beserta keluarga besar beliau semuanya semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dan juga dimudahkan segala sesuatu yang menjadi impian dan cita-cita kebaikan beliau. Amin Allahumma amin. Dan tentunya kami ucapkan kepada Pak Jimmy, Pak Hendra, dan juga tim semuanya, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih, itu saja dari kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan juga pengurus badan otonom, serta semua keluarga besar Ikatan Guru Indonesia yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala sesuatunya. Saya kembalikan kepada Bu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi mengenai tugas yang telah disampaikan oleh Ibu Sekjen. Kami tunggu ya Bapak dan Ibu, untuk tugasnya masih ada waktu hingga minggu depan. Baik, akhir kata saya sebagai MC memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillah, acara pembekalan pengurus IGI se-Indonesia, Great Teacher, Great Leader selama 8 sesi berakhir sampai di sini. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya, dan marilah kita akhiri kegiatan hari ini seraya mengucapkan syukur atas ilmu, pengetahuan, dan pembekalan yang telah kita dapatkan dengan pembacaan doa tutup yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyadin Harahap. Kepadanya kami persilahkan. Baik, mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kiranya apa yang sudah kita lalui selama lebih kurang 2 bulan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menerapkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya memimpin doa ini dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin,
Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mana'ana ila yaumiddin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghabana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka kulli syai'in qadir. Allahumma ayyinna bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami kembali berkumpul mengadakan satu kegiatan, di mana kegiatan ini sudah kami laksanakan selama 8 minggu berturut-turut. Kami mohon kepadamu, ya Allah, atas apa yang sudah kami ikuti selama 8 minggu ini, diberkahi, Engkau berkahi, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, kepada diri kami pribadi, kepada keluarga kami, kepada organisasi kami, bahkan kepada anak didik kami. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya apa yang telah kami dapatkan selama 8 minggu ini menjadi darah daging bagi kami untuk bisa mengabdi kepadamu. Ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang sudah kami terima selama 8 minggu ini, kiranya bisa menjadi amal jariah kami di masa yang akan datang. Kepada narasumber kami, Pak Jimmy Gani dan kawan-kawan, berilah kesehatan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kesuksesan kepada mereka, ya Allah. Begitu juga kepada kami yang mengikuti acara ini dengan rutin. Mudah-mudahan apa yang telah kami dapatkan ini bisa menjadi penyemangat kami, motivasi kami dalam mengembangkan organisasi Ikatan Guru Indonesia, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, khususnya dosa para narasumber-narasumber yang selalu memberikan ilmu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu, bimbinglah kami sehingga kami bisa terus berjalan, terus mengabdi, mengembangkan organisasi ini. Akhirnya, ya Allah, kabulkanlah segala permintaan kami, maafkan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadin Harahap, terima kasih banyak Pak Jimmy Gani, terima kasih banyak rekan-rekan pengurus pusat dan seluruh panitia.